Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين أما بعد Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ikhwatal iman rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini diberikan kesempatan untuk duduk dalam majelis ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Dan kita berdoa berharap kepada Allah bahwa dengan duduknya kita di tempat ini iman kita juga bertambah. Semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin taat. Dan mudah-mudahan Allah jaga kita, jangan sampai kita tergelincir dalam usaha kita untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, pada para sahabat dan kepada semua pengikut setia beliau hingga yaumil qiyamah. Ikhwafillah, pada malam hari ini kita akan bersama dengan satu surat di dalam Al-Quran Al-Karim. Kita mendapatkan hidangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentu saja hidangan ini adalah hidangan yang istimewa, karena merupakan pelajaran-pelajaran langsung dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Surat yang akan kita kaji pada malam hari ini adalah surat Al-Mumtahanah. Surat Al-Mumtahanah. Surat Al-Mumtahanah ini adalah surat, kalau dalam mushaf, surat yang ke-60. Ayatnya ada 13. Jumlah ayatnya ada 13. Dan dia merupakan minas suwaril madaniyah, termasuk surat yang diturunkan sesudah hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam menerima surat ini ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menata satu masyarakat di kota Madinah, membangun satu peradaban di kota Madinah. Dan surat ini merupakan panduan bagi kita semuanya, bagaimana seharusnya kita bersikap, terutama dalam satu komunitas yang heterogen, ya. Dan ikhwafillah rahimakumullah, tadi disebutkan oleh pembawa acara bahwa tema besar yang akan kita bahas adalah kaitannya dengan loyalitas, karena memang surat Al-Mumtahanah ini sangat terkait dengan loyalitas seorang mukmin, gitu ya. Ikhwafillah rahimakumullah, sebelum kita membahas lebih jauh, perlu kita ketahui bahwa surat ini punya beberapa nama, ya.
Kalau kita sekarang mengenalnya dengan surat Al-Mumtahanah, ini dinisbatkan kepada seorang wanita, Ummu Kulthum, ya, yang wanita ini pergi atau hijrah dari Mekah ke Madinah, keluar dari Mekah ke Madinah pasca Sulhul Hudaybiyah. Nanti kita akan tahu ceritanya bagaimana. Itu dimulai dari ayat yang ke-10. Dimulai dari ayat yang ke-10 dari surat Al-Mumtahanah. Karena Allah Ta'ala menyebutkan dalam ayat yang ke-10 itu, famtahinuhunna Allahu a'lamu biimanihinna. Ya. Ujilah wanita-wanita itu yang keluar dari kota Mekah ke Madinah karena mereka alasannya mencari selamat. Betul nggak semacam itu? Jadi wanita yang diuji itu maksudnya Ummu Kulthum menurut sebagian mufassir. Makanya kemudian disebut dengan surat Al-Mumtahanah karena merujuk kepada ayat ke-10 dari surat ini. Ada kata-kata famtahinuhunna. Jadi wanita yang diuji, wanita yang mendapatkan ujian, kira-kira begitu. Wallahu a'lam, kalau di mushaf itu namanya apa? Sama, Mumtahanah juga ya. Kalau di sini dalam kitab Shafhatut Tafasir karya Allah yarhamuh Ali As-Sabuni, beliau menulis atau menyebut dengan mumtahinah, bukan mumtahanah, mumtahinah. Ya, jadi surat Al-Mumtahinah. Karena surat ini sama posisinya kira-kira seperti mukhtabir, penguji, menguji sejauh mana kualitas iman seseorang itu. Nah, jadi surat ini berisi ujian, kira-kira begitu. Mumtahinah, surat ini yang menguji. Ya. Ada juga yang menyebutnya dengan suratul imtihan. Kalau imtihan ini yang paling sering kita dengar, karena yang pernah sekolah atau kuliah itu sangat akrab dengan kata-kata imtihan. Apa maknanya imtihan? Ujian, ya, ujian atau ulangan. Makanya disebut dengan suratul imtihan. Nah, ada juga yang menyebutnya dengan suratul mawaddah. Mawaddah itu diambil dari ayat yang pertama dari surat ini, ya, ini tulquna ilaihim bil mawaddah. Tulquna ilaihim bil mawaddah, yaitu surat cinta, ya. Al mawaddah itu cinta. Ala kulli hal, banyak nama yang dimiliki oleh surat ini, ya. Dari surat Al-Mumtahinah, dia bisa surat Al-Mumtahinah, surat Al-Mumtahanah, surat Al-Imtihan, atau surat Al-Mawaddah. Jadi kalau kita nanti melihat kok ini namanya ini beda dengan yang biasa kita dengar misalnya, jangan bingung, karena memang demikian para mufassir menyebut surat ini sesuai dengan apa yang pernah disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman rahimakumullah, kalau kita melihat kepada kandungan dari surat Al-Mumtahanah ini, maka surat Al-Mumtahanah ini sababun nuzulnya, sebab turunnya itu terkait dengan kisahnya Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu an. Jadi sangat terkait dengan seorang sahabat yang namanya Hatib bin Abi Balta'ah. Dan karena peristiwa itu yang pernah terjadi pada Hatib bin Abi Balta'ah, Allah Ta'ala mulai surat ini dengan ayat-ayat yang berbicara tentang kisah itu. Pelajaran-pelajaran apa yang bisa kita ambil dari sana? Itu mulai dari ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-9. Jadi ayat 1 sampai 9 itu bicara di seputar Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu an. Baru sesudah itu ayat ke-10 itu bicara tentang wanita yang mendapatkan ujian tadi.
pada ayat yang pertama sampai ayat 9 yang berkisar tentang Hatib, ini harus kita ketahui dulu peristiwanya atau kisahnya, sebab nuzulnya, ya. Dan ini disebutkan diantaranya dalam banyak riwayat, termasuk Al-Bukhari meriwayatkan peristiwa Hatib ini. Dan anak kira antum pernah baca barangkali di buku-buku sirah itu. Di buku sirah banyak ini tentang Hatib bin Abi Balta'ah, karena ini fenomenal gitu ya, pelajarannya sangat penting. Apa yang terjadi kepada Hatib, ikhwafillah, secara singkat disebutkan dalam Safwatut Tafasir di sini. Lamma tajahhaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li fathi Makkah. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah siap-siap bersama dengan para sahabat, mereka diskusi untuk masuk ke kota Mekah, gitu ya. Karena diantaranya dipicu oleh pelanggaran, mereka melanggar perjanjian, ya, Sulhul Hudaybiyah dan seterusnya. Kemudian berdiskusi Rasul sallallahu alaihi wasallam, kayaknya kita harus masuk ke Mekah. Tapi pembicaraan Rasulullah dirahasiakan di antara sahabat, dengan maksud agar orang-orang kafir Quraisy di kota Mekah tidak punya persiapan, ya, ketika Rasulullah dan para sahabat masuk ke kota Mekah, sehingga mereka dikejutkan dengan kedatangan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu, sehingga pembicaraannya, strateginya bersifat rahasia. Nah, ketika itu terjadi, rupanya Hatib bin Abi Balta'ah ini menuliskan surat. Kataba Hatib bin Abi Balta'ah ila ahli Makkah. Dia kirim surat kepada penduduk Mekah. Yukhbiruhum bidzalik. Dia menyampaikan informasi itu, bahwa kota Mekah akan dimasuki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Jadi dia nulis surat itu, dikirimkan kepada penduduk Mekah. Wa qala lahum, Hatib berkata kepada penduduk Mekah, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuridu an yaghzuwakum fakhudhu hidrakum. Ini luar biasa ini. Katanya Hatib, Rasul sallallahu alaihi wasallam berniat menyerang kalian. Karena itu kalian siap-siap. Padahal ini sahabat, ya. Sahabat ini Hatib bin Abi Balta'ah, dia nulis surat yang isinya semacam itu. Kalian harus siap-siap, ini akan diserang kalian. Kira-kira begitu, ya khafillah. Thumma arsalal kitab ma'a dha'inah. Lalu surat itu dia kirimkan, biar aman, dia kirimkan melalui seorang wanita, dha'inah. Dha'inah, imra'ah musafira ila Makkah. Seorang wanita yang akan pergi ke Mekah. Ya. Fanazala al-wahyu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yukhbiruhu bidzalik. Rasul sallallahu alaihi wasallam seketika menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, menerima informasi dari Allah Subhanahu wa taala tentang hal itu, bahwa Hatib melakukan tindakan semacam itu. Tahu Rasulullah, dari mana taunya? Dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan dalil an-nubuwah, dalil kenabian sallallahu alaihi wasallam. Faba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aliyan wa Zubair wal Miqdad radhiyallahu anhum. Maka segera Rasulullah mengutus Ali, Zubair dan Miqdad. Mengutus, wa qal intaliqu hatta ta'tu rawdakhah. Pergilah kalian semuanya, kepada Ali, Miqdad dan Zubair, pergi kalian semuanya sampai kalian datang ke tempat yang disebut dengan Raudhah. Satu tempat yang tidak jauh dari kota Madinah, tapi sudah berada di luar Madinah. Ini artinya wanita ini sudah beranjak menuju Mekah. Jadi langsung Rasulullah mengatakan, kalian datang ke sana. Fa inna biha dha'inah, sebab di sana ada seorang wanita dha'inah. Ada seorang dha'inah, ma'aha kitab. Dia bawa surat. Ya. Fakhudhuhu minha fa'tuni bih.
kalian ambil surat itu dari wanita tersebut dan serahkan kepadaku. Serahkan kepadaku. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini benar-benar beliau seorang nabi. Fa kharajna, maka para sahabat keluar, hatta ataina raudhah, sampai kami datang ke raudhah yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza nahnu bid-dha'inah, ketika sampai di sana kami bertemu dengan dha'inah. Faqulna laha ukhrujil kitab, akhrijil kitab. Kata mereka kepada dha'inah, akhrijil kitab, mana? Keluarkan surat itu. Keluarkan surat itu. Faqalat ma ma'i kitab. Enggak ada, kita enggak bawa surat. Saya enggak bawa surat, katanya wanita tersebut. Saya tidak bawa surat. Faqulna laha, tapi para sahabat bersikeras. Mereka bersikeras mengatakan, la tukhrijannal kitab aw la nulqiyanna thiyab. Pilihannya dua, salah satu, yaitu kau keluarkan surat tersebut, atau kalau tidak kami akan tanggalkan pakaianmu. Karena dia sembunyikan di balik pakaiannya. Atau kami tanggalkan pakaianmu. Oh, karena diancam semacam itu, akhirnya dia keluarkan surat tersebut. Akhirnya dia ngaku, dia keluarkan surat itu. Faqalat, kemudian fa'ataina bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka, Zubair, Miqdad dan Ali, segera datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, menemui Rasulullah, membawa surat itu dan memberikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa idza fi, ternyata isi dari surat tersebut apa? Ikhwafillah, min Hatib bin Abi Balta'ah ila unasin minal musyrikin bi Makkah. Ternyata surat itu berasal dari Hatib bin Abi Balta'ah yang ditujukan kepada orang-orang musyrik di Mekah. Ini sebagian sahabat kaget mereka. Kok semacam ini Hatib ini? Yang terlintas dalam benak kita apa? Nah, ini pengkhianatan besar ini, ya. Semacam itu ya. Pengkhianatan. Sehingga tidak aneh kalau kemudian ikhwafillah, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam langsung memanggil Hatib dan mengatakan kepada Hatib, "Ma hadza ya Hatib?" Apa ini Hatib? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Apa ini?" Faqala, "Ya Rasulullah, la ta'jal alayya." Jangan buru-buru ya Rasulullah. Sebentar dulu. Dia mau menjelaskan. Ini kuntu imra'an mulsaqan fi Quraisy. Saya dulu ini ya bukan orang Quraisy, aslinya dia orang Yaman. Cuma dia punya sekutu ya dengan orang-orang di Quraisy, tapi tidak punya keluarga. Ya. Wa kana man ma'aka minal muhajirin lahum qarabat yahmuna biha ahlahum. Sementara kaum muhajirin yang lain, mereka punya keluarga di Mekah, tapi ada yang melindungi mereka, aman keluarga mereka di Mekah. Nah, saya punya keluarga di sana, di Mekah, nggak ada yang melindungi ya Rasulullah. Nggak ada yang melindungi keluarga saya, karena saya bukan penduduk Mekah, pendatang dia. Ya. Wa ma fa'altu dzalika kufran. Saya tidak melakukan itu sebagai bentuk kekufuran, wartidadan, dan sebagai bentuk sikap murtad. La, sama sekali tidak ya Rasulullah. Bukan karena kufur, bukan karena membangkang dan seterusnya. Faqala Umar, tapi Umar, ikhwafillah, antum bayangkan biasa Umar kalau sudah melihat kondisi yang semacam ini, Umar itu langsung mengambil sikap. Dia mengatakan, "Da'ni ya Rasulullah adrib unuqa hadzal munafik." Ya Rasulullah, biarkan, serahkan sama saya akan penggal leher dari orang munafik ini. Ini kata Umar bin Khattab. Ya, tapi dia minta izin dulu sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enggak langsung main penggal ini. Ya. Dia minta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Innahu syahida badran. La ya Umar. Dia pernah ikut dalam perang Badar. Bagaimanapun dia pernah ikut dalam perang Badar, kata Rasulullah.
Wa ma yudrika la'alla Allah ittala'a ala ahli badrin faqala i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Ya. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala tahu. Allah taala tahu siapa yang ikut dalam perang Badar dan mengatakan i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Kerjakan apa saja yang kalian sukai, aku ampuni kepada kalian. Allah memberikan ampun kepada mereka yang ikut dalam perang Badar. Fanazalat ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya. Nah, karena itu kemudian turun ayat dari ayat pertama sampai ayat 9 dari surat Al-Mumtahanah ini, memberikan rambu kepada kita bagaimana kalau kita menghadapi kondisi-kondisi yang semacam itu. Nah, ikhwafillah rahimakumullah, kita melihat bagaimana sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menghadapi sahabat yang bernama Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu an. Ya. Ada banyak pelajaran sebelum kita masuk kepada isi ya dari surat ini. Ada beberapa pelajaran yang harus kita pahami agar kita tidak salah dalam menilai seorang sahabat, gitu ya. Di antaranya disebutkan oleh para ulama, pelajaran yang bisa kita ambil yang pertama, bahwa ini menunjukkan, peristiwa ini menunjukkan bahwa sahabat, meskipun dia sahabat, tetap dia manusia. Meskipun dia sahabat, tetap dia manusia. Harus diposisikan sebagai manusia yang pada satu saat sangat mungkin melakukan kesalahan. Walaupun dia sahabat. Ya. Nah, ini pelajaran buat kita. Bisa jadi ada orang mukmin, ada orang soleh, sesoleh apapun dia, pada satu saat bisa jadi dia jatuh. Tapi jangan sampai dengan perbuatan yang dia lakukan langsung kita memvonis ini kafir, ini murtad dan seterusnya. Lah, hati-hati. Karena Allah Ta'ala tetap memanggil dalam ayat ini. Allah Ta'ala ketika menurunkan ayat ini mengawali dengan apa? Ya ayyuhalladzina amanu. Orang mukmin dia masih. Tetap dia mukmin. Kenapa? Karena melihat apa yang dilakukan oleh Hatib bukan berasal dari kekufuran yang ada dalam hatinya, tidak. Bukan berasal dari kekufuran yang ada di dalam hatinya. Tetapi ada satu maslahah yang dia inginkan, ada satu kepentingan duniawi yang dia inginkan, yaitu ingin menyelamatkan keluarganya. Karena itu dia. Tapi dia tidak senang sebetulnya sama orang-orang kafir. Ini yang membedakan. Jadi nanti kita akan lihat al-muwalah, loyalitas itu pada prinsipnya tidak boleh diberikan kepada orang-orang kafir. Kalau ada seorang mukmin memberikan loyalitas kepada orang kafir dengan loyalitas yang mutlak, yaitu dalam bentuk dia cinta kepada orang kafir itu, ya, dia mengikuti cara hidup orang-orang kafir itu, dia membela orang-orang kafir itu, dia berada pada posisi orang-orang kafir itu, ini loyalitas al-muwala kufriyah, jelas kufur ini, keluar dari Islam. Kalau itu yang dilakukan. Tapi ada loyalitas, ada muwala, loyalitas itu kepada mereka tidak sampai pada tingkatan yang semacam itu. Tapi tingkatannya apa? Tingkatannya adalah dia ingin mendapatkan satu manfaat. Ingin mendapatkan satu manfaat. Ingin berbuat baik sama mereka agar mereka memberikan manfaat. Tapi secara prinsip tetap orang muslim tersebut benci. Nah, ini yang disebut dengan muwala. Dia dosa, bahkan sebagian ulama mengatakan dosa besar melakukan ini. Ya, ini pengkhianatan ini. Ya, seperti yang dilakukan oleh Hatib, pengkhianatan, dosa. Tapi dosanya tidak mengeluarkan dari Islam. Tidak mengeluarkan dari Islam. Nah, ini yang harus hati-hati. Kadang ada orang begitu mudah mencap ini kafir, murtad. Lah. Karena itu Rasulullah tetap memposisikan dia sebagai mukmin. Allah Ta'ala memposisikan sebagai mukmin. Innahu syahida badran, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itu banyak dalam Al-Quran. Jadi kufur itu ada kufrun duna kufrin gitu.
ya, dan seterusnya. Misalnya dalam surat Al-Hujurat Allah Ta'ala mengatakan wa in ta'ifatani minal mu'minin iqtatalu wa in ta'ifatani minal mu'minin iqtatalu. Jelas ada sebagian orang mengatakan kalau ada dua orang mukmin berperang memerangi orang mukmin, kafir itu. Karena Rasulullah mengatakan sibabul mu'min fusuq wa qitaluhu kufrun. Memerangi orang mukmin kafir. Sehingga Khawarij itu diantaranya cepat sekali menuduh orang kafir dan seterusnya. Tidak serta-merta begitu. Karena Al-Quran ternyata mengatakan wa in ta'ifatani minal mu'minin. Tetap mukmin dia. Walaupun berperang tetap disebut sebagai mukmin. Iqtatalu fa aslihu bainahuma. Karena itu damaikan, ya. Jangan langsung mencap, memvonis macam-macam. Nah, ini yang pertama ikhwafillah. Dalam mengambil pelajaran terhadap kasus Hatib bin Abi Balta'ah, walaupun Hatib seorang sahabat, walaupun dia melakukan pelanggaran besar, tapi Allah Subhanahu wa taala masih membuka pintu taubatnya kepada dia. Ya. Nah, ini yang pertama, bahwa kullu bani Adam khata', setiap manusia bisa jadi tergelincir dia, melakukan satu kesalahan, melakukan satu dosa. Enggak ada yang maksum kecuali nabi dan rasul. Ya. Karena itu ketika bicara tentang orang bertakwa juga Allah Ta'ala mengatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin walladzina idza fa'alu fahisha. Ini orang muttaqin ini. Artinya orang muttaqin bisa jadi pada satu saat dia melakukan fahisha au dzalamu anfusahum. Bedanya apa? Antara orang muttaqin dan tidak, langsung dia zakarullah. Kalau dia melakukan dosa dia ingat sama Allah. Langsung dia sadar. Wastaghfaru lidzunubihim. Dia langsung istighfar kepada Allah Ta'ala dan seterusnya. Nah, ini yang terjadi kepada Hatib bin Abi Balta'ah. Dia sadar ketika ditegur oleh Rasulullah, langsung dia sadar. Yang kedua, ikhwafillah, pelajarannya adalah at-tarayyuth qabla isdaril hukum. Enggak langsung mengambil vonis hukuman gitu, menghukum seseorang enggak langsung. Rasulullah itu bijak orangnya. Ketika tahu ada satu pengkhianatan yang dilakukan oleh sahabat, pertama Rasulullah mengutus dulu sahabat Zubair, Ali, benar enggak? Tanya dulu, lihat dulu suratnya apa isinya. Ketika dilihat suratnya, baru Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil putusan. Jadi jangan bersegera mengambil putusan sebelum kita tahu. Tanya dulu, kenapa engkau melakukan ini? Mahadha ya Hatib. Apa ini ya Hatib? Jadi ini yang harus dilakukan. Jangan tergesa-gesa dan jangan terburu-buru memvonis seseorang. Ya, ini pelajaran yang diberikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pelajaran yang lainnya bahwa mizan takwim ar-rijal. Nah, ini Rasulullah mengajarkan kepada kita jangan lupakan jasa orang sebelumnya. Karena ada satu peristiwa semuanya menjadi habis semuanya gitu. Jasa-jasa dia jangan. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah. Kadang ada orang yang baik, dia sudah melakukan banyak hal, dia berdakwah ya, dia mengajarkan kebaikan, dia banyak melakukan satu perbuatan yang mulia. Tapi pada satu titik dia melakukan satu kesalahan, jangan kemudian langsung divonis ini memang orang yang bejat ini dan seterusnya, jangan. Kalau dalam bahasanya Al-Quran itu wala tansawul fadla bainakum, jangan kalian lupakan jasa yang ada di antara kalian, jangan. Ingat jasa itu, dan itu yang diajarkan oleh Rasulullah ketika Umar bin Khattab akan memenggal lehernya, ya, minta izin dulu sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah, innahu syahida badran. Sebentar dulu, dia punya jasa besar, dia ikut dalam perang Badar, nggak main-main ini, taruhannya nyawa ini. Kalau bukan orang yang punya iman, nggak mungkin dia ikut dalam perang Badar. Jadi itu alasan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini pemimpin yang bijak semacam ini. Jadi nggak melupakan jasa anak buahnya gitu. Sebentar dulu, lihat, ini pernah berjasa dia. Dia pernah melakukan ini. Dan itu yang disebutkan oleh
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan kalau Rasulullah memvonis setiap ada sahabat melakukan kesalahan langsung dihukum dengan hukuman yang berat, apalagi sampai dibunuh dan seterusnya. Tapi itu tidak dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah tahu siapa ini Hatib dan seterusnya. Ya. Nah, dan yang pelajaran yang juga penting adalah at-ta'addub ma'al qiyadah, punya adab di hadapan pimpinan, di hadapan qiyadah. Lihat adabnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Walaupun Umar bin Khattab tegas semacam itu, keras dia sikapnya semacam itu, tapi ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan innahu syahida badran dan seterusnya, Umar tidak berani lancang, ya. Dia taat kepada apa yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adab. Barangkali kita punya dalih, barangkali kita punya argumen, barangkali kita kecewa, tapi kalau sudah qiyadah memutuskan, sami'na wa ata'na. Ini caranya kita dalam berjamaah semacam itu. Jangan kita masih saya masih nggak rela itu, nggak benar itu dan seterusnya. Nah, bukan begitu. Tetap kita diajari kita bagaimana dengan taat kepada qiyadah. Kalau qiyadah sudah memutuskan, khalas sami'na wa ata'na. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ikhwafillah rahimakumullah, kita lihat ayat pertama dari surat Al-Mumtahinah. Jadi Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan ayat ini, yaitu bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddah wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum in kuntum kharajtum jihadan fi sabili wa ibtigha'a mardati tusirruna ilaihim bil mawaddah wa ana a'lamu bima akhfaytum wa ma a'lantum wa may yaf'alhu minkum faqad dhalla sawa'as sabil. Jadi ayat ini dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan kepada orang-orang beriman. Artinya mereka tetap posisinya sebagai orang mukmin. Ya ayyuhalladzina amanu. Diajari oleh Allah begini, kata Allah taala, wahai orang-orang beriman. Ya. Langsung diarahkan oleh Allah, dan ini masyarakat yang memang perlu diarahkan. Kalau ada sesuatu yang menyimpang, langsung diarahkan oleh Allah taala. Baik itu lewat Rasul sallallahu alaihi wasallam atau langsung khitabnya itu kepada mereka. Ya. Allah Ta'ala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya, jangan kalian jadikan musuhku dan musuh kalian sebagai wali. Kalau dalam terjemahan itu apa? Sebagai apa? Sebagai teman setia. Ya, karena wali itu konotasinya macam-macam ya. Kalau orang mengatakan waliullah ini dan seterusnya, kadang-kadang begitu. Jadi wali itu memang teman dekat kita, yang dekat dengan kita. Ya. Yang dekat dengan kita, teman dekat, bisa dia diartikan kadang-kadang sebagai penolong, diartikan sebagai pembela, diartikan sebagai loyalis dan seterusnya, itu wali. Jangan kita menjadikan, kata Allah Ta'ala, siapa yang tidak boleh dijadikan sebagai wali itu? Yang tidak boleh dijadikan sebagai wali, nah ini urutannya bagus. Allah Ta'ala mengatakan aduwi wa aduwakum, kata Allah. Yang tidak boleh dijadikan sebagai wali siapa? Aduwi wa aduwakum, musuhku dan musuh kalian. Ini kan argumennya luar biasa. Allah Ta'ala ngajarin kita itu argumennya. Kenapa tidak boleh dijadikan sebagai wali mereka itu? Karena mereka adalah musuhku, musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana mungkin kita berwali, setia, ya, mendukung, membela orang yang jelas-jelas menjadi musuhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Enggak masuk akal itu. Ini kan logikanya. Allah Ta'ala mengatakan begitu. Hadui, ini jelas musuhku. Jadi kalau ada orang beriman memberikan pembelaannya, ya, loyalitasnya kepada orang yang jelas-jelas jadi musuhnya Allah, tanda tanya besar itu imannya itu. Imannya dipertanyakan.
Karena Allah Ta'ala mengatakan adui, ini musuhku. Dan luar biasa sesudah itu Allah Ta'ala mengatakan bukan hanya musuhku, wa aduwakum, musuh kalian juga. Gimana kalian ini memberikan loyalitas kepada orang yang sebetulnya menjadi musuh kalian, ya, musuh kalian. Ini teguran ya kepada Hatib dan juga kepada semuanya. Ya, jangan sampai melakukan tindakan yang semacam itu. Jangan sampai memberikan dukungan kepada mereka. Jangan sampai memberikan bocoran, rahasia-rahasia kepada mereka. Ini musuhnya Allah ini. Dan musuhnya kaum mukmin. Wa aduwakum. Dan urutan yang semacam ini, ikhwafillah, ini menunjukkan apa? Ini syaraful mukmin. Ada satu kemuliaan dari orang mukmin. Artinya musuhnya Allah, musuhnya orang beriman, musuhnya mukmin, musuhnya kita, musuhnya orang Islam itu, ya musuhnya Allah Ta'ala juga gitu. Nggak bisa dipisahkan antara musuhnya Allah dengan musuhnya orang beriman. Jadi kan luar biasa ya. Artinya Allah mengangkat derajat orang-orang mukmin gitu. Jadi Allah posisikan sama gitu ya, musuhnya orang mukmin, musuhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala juga. La tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya tulkuna ilaihim bil mawaddah. Jangan kalian jadikan sebagai teman setia, teman akrab yang kalian bela-bela, kalian dukung ya, dan seterusnya. Tulkuna ilaihim bil mawaddah, yang kalian berikan cinta kalian kepada mereka. Ini diantara bentuk loyalitas itu adalah memberikan cinta. Dan Allah mempergunakan kata mawaddah sebab mawaddah itu tingkatannya di atas mahabbah ya, mawaddah di atas mahabbah. Sangat itu cintanya luar biasa itu kepada mereka. Jangan ya. Ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq. Nah, alasan yang selanjutnya kenapa mereka tidak pantas dijadikan sebagai wali, sebagai teman setia, adalah wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq. Mereka juga kufur, tidak beriman kepada apa? Ja'akum minal haq, katanya para mufassir, maksudnya Al-Quran. Kufur kepada Rasul, kufur kepada Al-Quran, tidak percaya. Masa orang yang semacam ini mau dijadikan sebagai teman setia, teman akrab ya? Tidak boleh. Bima ja'akum minal haq yukhrijuna ar-rasul wa iyyakum. Bahkan sebab yang lainnya bukan cuma itu, mereka juga mengusir Rasul, diusir. Ya, yukhrijuna ar-rasul wa iyyakum. Bukan hanya Rasul yang diusir, kalian juga diusir. Kok memberikan loyalitas kepada mereka? Kira-kira begitu. Ya. Nggak pantas gitu memberikan loyalitas kepada orang yang telah mengusir Rasulullah dan mengusir kalian. Ya, dari Mekah ke Madinah. Barangkali ada yang bertanya, nggak diusir kok, keluar sendiri gitu. Tidak diusir tapi keluar sendiri. Jawabannya adalah mereka sudah menjadi sebab Rasulullah keluar. Kalau mereka tidak melakukan tindakan-tindakan ya, yang menjurus kepada penganiayaan, ya, berbuat zalim, tidak mungkin Rasulullah dan para sahabat keluar dari kota Mekah. Tapi mereka yang menjadi sebab sampai terakhir mereka melakukan satu rapat besar untuk membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini sebab yang dengan itu Rasulullah kemudian qaddarallah keluar dari kota Mekah menuju Madinah. Ya. Nah ini yukhrijuna ar-rasul wa iyyakum. Memang betul tidak mengusir secara langsung, tapi secara tidak langsung mereka mengusir, sama saja. Kalau antum tinggal di satu tempat, antum terus disakiti gitu. Secara nggak langsung sebetulnya orang itu ingin mengusir antum dari tempat itu. Ya. Walaupun dia tidak mengatakan pergi sana antum, enggak. Tapi secara tidak langsung dia mengusir kita. Nah ini yang disebutkan yukhrijuna ar-rasul wa iyyakum. Ya. Kenapa mereka sampai melakukan tindakan yang semacam itu? Mengusir Rasulullah, mengusir sahabat. Antu'minu billahi rabbikum. Tidak lain alasannya karena kalian beriman kepada Allah dan beriman kepada Allah sebagai Rabb kalian. Itu alasan mereka. Jadi mereka tidak senang kepada kaum mukmin karena orang mukmin punya iman. Wa ma naqamu minhum illa ayyumina billahil aziz
apa dalam surat Al-Buruj itu, wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil aziz. Ya. Jadi alasan mereka karena beriman saja, karena alasan iman. Ya. Nah ini yang disebutkan oleh Allah, wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum in kuntum kharajtum jihadan fi sabili wa ibtigha'a mardati. Ya, alasannya karena kalian beriman kepada Allah rabbikum, padahal jelas itu alasannya karena kenapa beriman kepada Allah rabbikum, ya karena dia adalah Rabb kalian, yang jelas. Kenapa kita menyembah Allah? Karena dia Rabb kita. Artinya dia yang menciptakan kita, dia yang mendidik kita, dia yang membesarkan kita, dia yang mencukupi segala kebutuhan kita. Lalu kalau kita menyembah, beribadah kepada Allah, itu sesuatu yang pantas. Karena itu Allah Ta'ala mengatakan, antu'minu billahi rabbikum in kuntum kharajtum jihadan fi sabili wabtigha'a maradati. Ketika kalian keluar untuk jihad di jalanku dan mencari ridhaku, tusirruna ilaihim bil mawaddah, kalian ya ini enggak boleh kalian menyembunyikan cinta kepada mereka. Wa ana a'lam bima akhfaytum wa ma a'lantum, hati-hati, saya tahu betul apa yang kalian sembunyikan dan apa yang kalian rahasiakan. Jadi apa yang kalian tampakkan, apa yang kalian sembunyikan, itu ada dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaf'alhu minkum faqad dhalla sawa'as sabil. Siapa yang melakukan hal itu di antara kalian, berarti dia telah salah jalan. Ya, berarti telah menyimpang. Nah, ini ikhwafillah ayat pertama dari surat Al-Mumtahanah. Ya. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya, ayat kedua, ketiga sampai ayat yang ke-9. Ini kaitannya dengan Hatib bin Abi Balta'ah. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat, mendapatkan pelajaran dari ayat-ayat tersebut. Ikhwafillah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.